Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. What's up semuanya teman-teman onlineku. Gimana kabarnya? Gue harap semuanya baik-baik aja ya, sehat walafiat di tengah wabah pandemi corona seperti sekarang ini. Jadi sebelumnya kenalin dulu nih. Nama gue Danu Pratama Lesmana. Gue mahasiswa tingkat akhir atau semester 6 Fakultas Kedokteran UIN Jakarta atau Ciputat. Kalau gue nyebutnya itu Ciputhel. Kenapa Ciputhel? Karena kalau misalnya lu pergi ke Ciputat, itu panasnya bukan main cuk. Panasnya bukan main. Itu kalau misalnya lu gelar karpet terus lu masak telur, itu nggak usah pakai kompor, itu udah pasti matang telur lu, saking panasnya. Jadi di sini gue ingin membuka tema, yaitu namanya apa? Sikat, yang artinya atau kepanjangannya diskusi kocak dan bermanfaat. Sikat ini adalah sebuah konten yang mana gue akan mengulik perkataan gue, di mana gue akan mengemukakan pendapat gue kepada teman-teman semua, kepada pendengar gue, dengan dibalukan dengan perkataan yang lucu atau kocak sehingga nanti akan bermanfaat. Capek gue guys. Sebelumnya gue ucapin dulu selamat menunaikan ibadah puasa kepada umat muslim. Semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kuat hingga hari Idul Fitri nanti. Oke. Jadi bertepatan hari ini tanggal 5 Mei 2020, gue baru pertama banget ini bikin konten YouTube. Sebenarnya nggak pertama kali sih. Jadi gue sebelumnya gue udah pernah ngepost satu video, tapi itu gue niatkan nggak buat YouTube gitu, gue cuman iseng buat video dan gue iseng upload gitu di YouTube, sehingga benar-benar untuk niatan buat YouTube itu baru sekarang tanggal 5 Mei 2020. Kenapa sih gue bikin YouTube? Sebenarnya gue bikin konten YouTube ini karena keadaan guys, karena keadaan yang memaksa guys. Jujur nih, gue udah pure sebulan lebih di rumah aja gue guys, nggak kemana-mana. Kerjaan gue nih ya, nih kalau gue list nih, tidur, rebahan, makan. Ini makan sebelum puasa ya, makan, kamar mandi, kuliah online, tidur, rebahan. Udah, kerjaan gue gitu aja, siklusnya muter-muter. Dan nggak lupa gue makai sarung. Oke guys, jadi sebenarnya gue bingung nih mau konten apa gitu, tapi ya oke lah. Jadi gue udah nyiapin suatu opini atau bahan diskusi tentang hal yang sedang marak aja ya guys, hal yang sedang viral pada saat ini. Apa? COVID-19 dan Ramadan. Soundnya telat. Oke. Jadi sebelumnya subscribe dulu nih guys channel gua, terus diklik tombol loncengnya. Semoga ini agar gua bisa upload video lebih giat dan lebih konsisten lagi guys. Jadi di sini gue nggak ingin membahas tentang corona itu dari mana sih, covid itu asal dari mana sih. Ada yang bilang dari sini, ada yang bilang dari sini, ada yang bilang dari sono, ngebahas tentang hal itu guys. Yang mau gue bahas yaitu adalah nyerempetnya dikit dengan Ramadan, karena sekarang kita hidup di bulan puasa, di bulan suci Ramadan. Makanya gue ingin membahas terkait hal itu. Kalau misalnya nggak ada corona nih, kita nih biasanya kegiatan kita, hal wajib kita pas bulan puasa itu apa? Siang-siang itu kita
udah persiapan lah, maksudnya jauh-jauh hari sebelum bulan puasa itu kita sudah kontak ke grup WA SD, grup SMP, SMA, ngadain bukber gitu kan, buka berdua, enggak, buka bersama, maksudnya buka bersama dengan teman-teman. Entah itu jadi apa enggak, yang penting ada niatan dulu kan gitu kan. Yang tadinya mungkin ada mantan-mantan gitu, yang SD nih kan biasalah cinta-cinta monyet, lu nembaknya ya nggak jelas, nembaknya seperti apa gitu, mekanismenya kan nggak, masih pikiran kita tuh belum jauh ke depan gitu, belum mengetahui bagaimana sulitnya kehidupan gitu. Jadi ya mungkin ada yang ingin reuni mantan gitu. Jadi tuh kalau buka bersama nih itu sebetulnya tuh reuni ketemu dengan mantan gitu. Nah terus hal yang wajib nih atau hal yang sering kita lakukan itu tarawih. Ini hal yang sangat gue rindukan saat ini guys. Tarawih itu rame banget kan, dari soft depan sampai soft belakang. Hari pertama penuh sampai luar, hari ke-10 udah setengah, hari ke-20 tinggal 3 baris, 20 hari ke depan tuh tinggal 1 soft doang. Itu yang gue rindukan dan gue tidak dapatkan saat ini guys. Ketika tarawih itu ada satu hal yang menurut gue tuh lucu banget dan membuat gue tuh kalau ngingetnya tuh pasti ketawa gitu. Itu apa? Dulu nih gue mau cerita dulu, pas gue SD, pas gue masih kecil, gue kalau misalnya bosen tarawih itu pasti gue cabut gitu kan, maksudnya kabur nih dari jemaah. Nah di situ gue kaburnya nggak pas nggak pas selesai tarawihnya, tapi gue kabur pas lagi sujud gitu. Ibarat orang lagi sujud nih gue kabur, ya kan percuma, sama aja kelihatan kan gitu. Nah terus juga yang enaknya itu pas bulan puasa di depan masjid itu banyak tukang dagang, banyak tukang risol, banyak tukang cilung, banyak tukang martabak mini itu ya. Pokoknya ini nuansa-nuansa yang bakal gue rindukan saat ini gitu. Dan juga setelah itu, setelah kita taraweh, gue pribadi ya gue kadang main selpetan sarung kan gitu kan, tradisi kita kan gitu, perang sarung, ada yang bogem terus ada yang selpetan gitu, petak gitu kan. Terus juga di situ setelah itu kita ya nginep di masjid, terus beduk-beduk, udah ngomong apa, bangunin sahur. Itu kan merupakan hal yang. Dan juga setelah itu kita bangunin orang sahur, warga pakai beduk. Itu bener-bener hal yang gue nantikan dan gue rindukan gitu guys, karena sekarang nggak bisa. Pas corona nggak ada tuh masjid yang rame. Taraweh juga kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Ngabuburit sih ngabuburit, tapi kan ya kita juga harus PSBB, harus menjaga jarak sesuai dengan peraturan pemerintah. Selain ngabuburit, kita juga sholat kan renggang gitu, orangnya di sini, satu lagi di sini, jadi ada jaraknya 1 hingga 2 meter gitu ya. Tapi nggak apa-apa guys, itu bentuk pengabdian kita kepada negara, bentuk pengabdian kita kepada pemerintah, karena pemerintah telah menginstruksikan kepada kita agar kita stay at home gitu. Kita di rumah aja, kerja di rumah aja, ibadah di rumah aja, agar rantai penyebaran corona ini tidak semakin luas dan semakin melebar ke seluruh Indonesia guys. Itu tujuannya itu seperti itu. Biarkanlah tenaga-tenaga medis yang keluar gitu, yang bekerja dan bertarung melawan musuh yang tak terlihat ini guys. Makanya di sini gue sangat respect dan salut kepada tenaga-tenaga medis, dokter, perawat, karena mereka sudah mendedikasikan dirinya kepada bangsa untuk merawat saudara-saudara kita yang terkena COVID ini guys. Maka doakan semoga mereka selalu sehat jasmani maupun rohani, amin ya robbal alamin. Nah, banyak banget nih yang nanya ke gue. Nggak banyak banget sih, banyak banget mah jemaah haji. Banyak aja yang nanya ke gue, kalau corona puasanya gimana gitu. Nah, apakah corona ini atau puasa di masa wabah seperti ini akan menurunkan imun? Nah, jadi gini guys, di sini gue mungkin akan menjelaskan sedikit terkait hal itu. Sebenarnya puasa ini nggak menurunkan imun kita guys, asalkan kita
sahur dengan makanan yang bergizi, sayur dan lain-lain. Kemudian agar kita punya energi dalam menjalani puasa dari subuh hingga maghrib. Selain itu kita juga perlu minum yang cukup guys. Jadi intinya tuh puasa itu tidak akan menurunkan imun kita asalkan kita menjaga pola makan dan kehidupan atau behavior kita gitu selama bulan puasa itu. Nah sebenarnya kalau misalnya gue ingin ngebahas dalam sisi Islamnya, bulan puasa ini tertera di dalam Al-Quran yang sudah kita tahu semua ayatnya seperti apa. Di sini saya ingin mengambil kutipan terakhir, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi maksudnya tatakun itu bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kalau misal kita breakdown lagi itu kepada itu poinnya adalah ibadah, kemudian fisik, kemudian sosial dan juga mental gitu. Jadi 4 poin ini tuh apabila kita menguasai atau ada pada diri kita, maka kita disebut sebagai orang yang bertakwa. Jadi yang pertama itu adalah ibadah. Oke lah, kalau misalnya kita ibadah, tentu akan meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sosial. Nah, sosial ini percuma gitu apabila kita beribadah terus-menerus kepada Tuhan Yang Maha Esa dari pagi sampai sore, akan tetapi kita menelantarkan tetangga kita yang kelaparan atau anak atau saudara kita yang kelaparan, itu tidak disebut sebagai orang yang bertakwa guys. Kemudian mental gitu, maka di sini akan timbul yang namanya sehat. Karena sehat menurut WHO itu bukan hanya sehat fisik aja, tapi secara mental dan sosial juga gitu. Maka di sini pas banget nih korelasi perkataan atau yang ada dalam Al-Quran dengan perkataan WHO saat ini atau pengertian-pengertian dari para ahli terkait masalah kesehatan, yaitu bukan hanya sehat dari fisik akan tetapi sosial dan juga mentalnya itu juga sehat guys. Sehingga karena kita sudah menerapkan di bulan puasa, kita sosial kepada orang lain bagus, sosial kepada manusia bagus, kita kepada Tuhan Yang Maha Esa bagus, mental kita dijaga, fisik kita dijaga, maka kita sudah cocok untuk dipredikatkan menjadi hamba yang bertakwa. Seperti itu guys. Mungkin itu dulu guys. Apabila ada saran dan komentar, sok monggo banget nih, bisa ditulis aja di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ini nih di bawah dan klik tombol loncengnya, like dan share kepada teman-teman kalian guys. Thank you. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya